Sepertinya brand yang satu ini memang sangat produktif dalam mengambil inspirasi dari desain-desain brand luar. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review masih yang Guys, gue udah tahu bakal jadi kayak gini, tapi tetap aja gue pengen nyobain, pengen beli sepatu yang satu ini. Ini adalah desain atau sepatu terbaru dari Hidden Heritage dengan lini stride-nya. Nah, hari ini gue pengen ngebahas sepatu yang satu ini, since karena gue lagi suka-suka banget sama yang namanya 990 atau New Balance 990 V6, dan kebetulan gue lihat sepatu ini baru dirilis dan desainnya itu mirip banget sama 990 V6, dan ya, pasti gue penasaran dan pengen nyobain sejauh mana yang bisa mereka ulik dengan desain 990 V6 dari New Balance. Oke, sebelum itu kita bakal lihat dulu boxnya atau packagingnya. Nah, perbedaan dengan edisi sebelumnya atau edisi Terra Stride yang pernah gue review juga di YouTube gue, pengiriman sepatu ini ternyata cuma dilapisi dengan bubble wrap doang. Jadi nggak ada double boxnya. Sayang banget, padahal di penjualan sebelumnya atau di edisi sebelumnya gue cukup mengapresiasi adanya double box, sehingga boxnya itu lebih rapih. Dan ini sebenarnya aman juga sih, cuman ya at least kalau mau ngasih extra mile, ada double boxnya lebih bagus. Nah, boxnya kayak gini doang guys. Di sini ada tulisan Stride, kemudian di sini ada logonya Hidden Heritage. Udah, di sini ada Stride V76 War Grey, dan size-nya gue ngambil di size 43. Langsung aja kita obrolin sepatunya. Sebenarnya sebelum gue beli sepatu ini, gue udah expect bakal dapet kualitas kayak gini, since harganya juga 300-an. Tapi gue tetap penasaran karena desainnya yang terutama dari foto kelihatan kayak New Balance 990 V6. Dan gue juga baru ngedrop video review 990 V6, yang dimana gue ngebahas tentang senyaman apa sepatu itu dan sekeren apa sepatu itu. Nah, oleh karena itu, gue juga pengen nge-compare at least setidaknya dari perubahan-perubahan apa yang bisa ditawarkan di sepatu yang harganya cuma 300 ribuan doang ini. Oke, sebelum itu gue pengen nge-address suatu hal nih, terutama konsep brand lokal yang niruin atau inspirasi atau apapun itu namanya. Sejujurnya gue udah ngerasa sedikit muak ya, apalagi brand-brand yang memang nirunya itu plek-ketiplek banget, alias ya copy-paste doang desainnya. Dan salah satu yang gue lihat kayak Hidden Heritage ini memang mereka sangat produktif ya. Sebelum itu mereka udah ngeluarin beberapa siluet lain setelah gue review yang Terra Stride atau yang mirip dengan Salomon itu. Mereka udah pernah ngeluarin, gue nggak tahu deh desainnya, ada yang bilang mirip Pegasus, ada yang bilang mirip Lining. Ya intinya mereka copy-paste desain-desain dari brand luar. Dan ini udah sering banget dilakuin oleh brand-brand lokal, yang dimana entah itu karena mereka harus penuhi MOQ dari pabrik, atau apapun itu alasannya, kalau misalkan desainnya terlalu males ya, istilahnya nggak banyak yang mereka tawarkan, kayaknya kita juga sebagai konsumen bakal ngelihat kayak, ya ngapain sebuah brand ngeluarin produk yang ending-endingnya kualitasnya biasa aja. At least, ini suggestion gue doang. Gue cukup mengapresiasi apa yang dilakuin oleh Kanki, walaupun mereka di beberapa siluet juga menggunakan sole-sole template atau sole-sole dari China, atau sole-sole yang memang udah dijual bebas gitu ya. Nah, tapi mereka juga ngasih poin plus di beberapa siluet-siluet lain. Contohnya kayak Kanki Classic sendiri. Kelihatannya memang di-develop dengan baik, dan juga ada beberapa brand lain yang memang mereka ngedevelopnya lebih matang. Gue lebih nge-appreciate banget brand-brand yang sepenuh hati gitu ngedevelop produknya, daripada ngerilis banyak tapi ternyata copy-paste doang. Ya agak sedikit kurang bangga gitu ya dengan brand lokal kalau misalkan apa yang mereka lakukan gitu-gitu aja. You get the point, right? So, ya, pertanyaannya apakah kita bangga dengan brand lokal? Pasti. Tapi brand lokal yang mana dulu nih? Yang tentunya yang mereka mau ngedevelop produk mereka sendiri. Itu takes on gua tentang fenomena yang terjadi belakangan ini. Oke, langsung aja kita bahas dengan sepatunya. Ini sepatu dijual dengan harga 300-an. Jadi nggak mungkin apple to apple atau comparable dengan New Balance 990 V6. Tapi at least dari visualnya atau dari desainnya bisa kita komparasiin. Nah, sekarang gue pengen ngebahas materialnya terlebih dahulu. Pertama banget untuk bagian mesh di depan sini, ini rasanya bukan mesh ya, ini kayak nylon biasa gitu. Dan ini kelihatan ketutup banget, jadi bisa dibilang ini nggak ngasih breathability sama sekali. Nah, kemudian underlay-nya mesh, di atasnya ini menggunakan fox leather yang berwarna dark grey. Nah, di atasnya lagi ini ternyata menggunakan bukan fox suede ya,
Ini rasanya hampir kayak leather, tapi intinya ini sintetik. Feel-nya rada-rada kayak suede, tapi sebenarnya ini bukan suede. Nah, kemudian berlanjut ke bagian tong. Di sini juga ada fox suede atau synthetic suede itu tadi. Kemudian di samping ini ada logo Hidden Heritage-nya. Ini menggunakan 3M Hits atau reflektif material ya. Sampai ke belakang juga menggunakan reflektif material. Dan di bagian heel counter-nya, di sini ada logo Hidden Heritage. Kemudian ada leather yang berwarna grey tadi. Di bagian toe box ini juga ada reflektif material, di bagian tengahnya juga ada. Jadi kalau misalkan kita lihat dari potongan panelnya, ini persis banget ya sama 990 V6 di bagian depan, bagian samping, kecuali yang diubah itu logonya doang. Dan logo di sini juga diubah di bagian tongnya. Nah, kita berlanjut ke bagian tong nih. Ini menggunakan mesh yang sama kayak di underlay-nya ya. Ini bukan mesh sih sebenarnya, nylon ya. Nylon. Kemudian di sini ada rubber patch atau sejenis TPR ya, TPR patch gitu, dan ada print atau label Stride V76 loophole-nya atau lace keeper. Nah, laces-nya yang gua rasain pas gua megang laces ini berasa kayak laces yang punyanya Terra Stride ya, atau yang edisi sebelumnya, edisi yang mirip dengan Salomon, tapi bedanya ini nggak ada motif di tengahnya atau nggak ada garis-garis di bagian tengahnya. Jadi lesisnya kayak gini doang, warna putih. Oke sih, nggak masalah gua dengan lesisnya. Kemudian untuk tongnya less padded ya, memang nggak di padding sama sekali di dalamnya. Ini hanya ditambahin dengan mesh nih di dalamnya. Jadi ada semacam poly mesh mungkin. Ini ada liningnya juga mesh semua. Ya lumayan padded kalau misalkan kita lihat dari edisi sebelumnya, ini lumayan lebih padding ya. Lebih banyak busa yang ditambahin di bagian polarnya. Oke, itu dia guys untuk konstruksinya. Untuk colorway-nya sendiri, terutama yang warna grey ini memang udah template-nya New Balance ya. Jadi perpaduannya ada dark grey, kemudian juga ada light grey. Dan ada 3M Hits-nya. Nah, ini penggunaan 3M Hits-nya lumayan banyak nih, karena menyesuaikan dengan desain V6 kali ya. Jadi memang di bagian belakang juga ada 3M-nya, di logonya juga ada 3M. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian insole-nya. Nah, insole-nya ini menggunakan insole yang sama kayak di Terra Stride ya. Ini insole-nya React. Gua belum bisa nge-confirm apakah ini beneran punya Nike React. Tapi ini foam-nya tebel banget ya. Foam-nya tebel banget. Kalau kita rasain memang ini langsung plush gitu. Nah, di sepatu yang gua review sebelumnya di Terra Stride, ini rasanya terlalu empuk di bagian heel. Sehingga di bagian depan ini kelihatan atau rasanya itu keras. Ini dia bentuk insole-nya kayak gini dan ada print atau label stride forward. Alright, berikutnya kita beralih ke bagian midsole dan outsole. Ini sole template atau gue pernah lihat sole ini di beberapa brand China lain. Ya, it does the job. Kalau menurut gue, desainnya udah oke, ada kombinasi warna juga, udah mirip-mirip sama yang versi 990 V6-nya. Lebih chunky juga, tapi kalau misalkan dilihat dari belakang, ini kelihatan agak gendut banget ya, karena ada belahan 2 biji kayak gini. Menurut gua ini gendut banget, dan bahkan dari desainnya kelihatan kurang simetris antara midsole dan uppernya. Kalau misalkan dipencet-pencet, memang foamnya ini kelihatan oke gitu ya, kelihatan bouncy. Satu hal yang gua appreciate dari sepatu ini, nggak ada branding sama sekali di sini. Yes, ini yang gua maksud kemarin pas gua review Terra Stride. Buat kamu yang belum nonton review Terra Stride, kamu bisa klik di atas ini atau di deskripsi buat ngeliat, karena gua back and forth nge-referring ke review Terra Stride. Di midsole kali ini nggak ada branding sama sekali. Yang kemarin itu ada HCS Pro lah, ada Pronation Control lah. Nah, di sini nggak ada, memang dikosongin. Atau memang sole-nya ini kosongan doang ya, jadi nggak perlu dihapus apa-apa. Bagus, menurut gua oke aja, nggak masalah, karena gue nggak keganggu dengan branding-branding dari brand lain yang ada di sepatu ini. Berikutnya kita lihat ke bagian outsole-nya, ini nggak menggunakan rubber sama sekali ya. Jadi ini foam-nya langsung di atas. Biasanya kalau misalkan penggunaan di outdoor, terutama di jalanan gitu ya, ini bakal kerasa sedikit lebih licin ya, karena nggak ada rubber traction-nya. Nah, kayak gini doang desain outsole-nya. Itu dia untuk detail dari sepatu Hidden Heritage Stride V76 atau V76. Gua nggak tahu V76 itu apa maksudnya. Oke, sekarang gua pengen ngomongin soal kenyamanannya. Untuk kenyamanannya, menurut gua ini oke gitu ya. Sebuah sepatu yang secara purpose kenyamanannya itu rasanya oke.
nggak sekeras Terra Strides sebelumnya, tapi di sini yang gue rasain adalah ini cukup bouncy, cukup cloud feel gitu ya, cukup pillowy, tapi rasanya nggak yang empuk banget. Feel-nya itu bisa gue bilang di medium lah ya. Dan juga karena penggunaan sole yang kayak gini, ini udah cukup empuk, ditambah dengan insole yang lumayan tebal, menurut gue ini udah oke sih, udah balance. Kecuali satu hal yang gue sayangkan dari sepatu ini adalah, nggak tahu deh, mungkin sepatu ini memang dipurposkan untuk berlari, untuk running. Karena yang gue rasain memang dari sole ini nge-force kita ke depan. Jadi ngasih feel kayak kita pengen terus berjalan gitu, pengen terus berlari. Ini yang gue rasain dari sepatu Strides ini. Jadi kalau misalkan kamu mau pakai sepatu ini buat jalan doang gitu ya, buat santai-santai, buat berdiri, kayaknya kurang nyocok nih ya. Kecuali kamu memang pengen beraktivitas heavy, kamu pengen berjalan dengan cepat atau bahkan lari gitu ya. Ini nyocok banget nih, karena solnya memang sol-sol yang kayak sol ini ya, kayak sol Hoka gitu ya. Jadi ngasih force ke depan, ngasih gerakan ke depan gitu. So, itu yang gue rasain dari sepatu ini. Nah, untuk build quality-nya sendiri, seperti biasa, harga sepatu 300-an, yang pasti banyak phrase-phrase atau loose threads yang gue lihat di sini. Dan di sepatu ini juga gue lihat banyak banget masih kurangnya ya, terutama di potongan-potongan panel, di mana antara pair sebelah kanan dan sebelah kiri, potongan panel bagian uppernya itu belum seimbang, ada yang sebelah kanan lebih tinggi atau sebelah kiri yang lebih tinggi gitu. Jadi intinya ya seperti biasa yang gue lihat biasanya di brand-brand lokal, ini masih banyak kekurangan soal produksi atau quality control dari sepatunya. Terutama di bagian eyelet-nya ini penyot-penyot banget ya, gue nggak tahu kenapa. Tapi satu hal lain yang gue appreciate dari sepatu ini adalah dalam paket penjualannya mereka ngasih sejenis styrofoam. Jadi biar sepatu ini tetap kejaga gitu shape-nya. Makanya mereka ngasih styrofoam. So, itu dia guys, text on gua untuk sepatu Hayden Heritage Strides V76 ini. Kalau menurut gua atau suggestion gua, seenggaknya buat Hayden Heritage, riset lebih dalam lagi, develop lebih matang lagi. Karena yang gua lihat mereka ngeluarin terus nih, banyak banget siluet-siluet baru yang mereka keluarin, tapi dengan kualitas kayak gini aja. So, ya, itu dia saran gua. Untuk materialnya juga ini pemilihan material yang poor banget ya. Kalau misalkan produk-produk China mungkin material kayak gini bisa dapat di harga 100-an atau 150 ribuan gitu. Ini dengan harga 300, materialnya kayak gini, dengan sole kayak gini. Ya, I don't know guys. Kalian bisa judge sendiri. Kalau menurut gua apakah worth it? Tergantung ya. Balik lagi, kalau kamu memang fansnya Hayden Heritage, kamu suka dengan desain-desainnya Hayden Heritage, kamu suka dengan story-nya mungkin, atau visualnya mereka, atau brandingnya mereka, just go for it. Tapi kalau kamu memang mau nyari alternatif dari 990 V6, gue lebih nyaranin mungkin sekelas kayak Brodo. Itu mungkin harganya di sekitaran 400-an, walaupun nggak mirip banget sama 990 V6, tapi at least udah kelihatan mirip sama 990-nya sendiri. Oke, that's it guys for me. Hope you like it. Komen di kolom komentar gimana menurut kamu. Thanks for watching sekali lagi. Jangan lupa subscribe karena gue bakal bikin konten-konten menarik lainnya. Thanks for watching sekali lagi, and I will see you guys in the next video. Bye.